Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume keempat chapter ke-9. Di chapter ini bakal diceritakan bahwa negara Brunhild telah mendapatkan 3 pasukan penjaga keamanan yang baru. Dan juga di chapter ini bakal dibahas tentang pesta para raja yang akan diadakan di negara Brunhild untuk merayakan telah terbentuknya kastil kerajaan Brunhild. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat ini, kerajaan Brunhild telah mendapatkan 3 pasukan militer pertamanya. Dan mereka ini adalah 3 beastmen yang dibawa oleh Lin. Dan mereka ini adalah Lain, Nicola, dan juga Noren. Lain memiliki kemampuan untuk menggunakan pedang standar. Noren memiliki kemampuan untuk menggunakan pisau kembar. Sedangkan Nicola, dia ini memiliki kemampuan untuk menggunakan sebuah tombak. Lalu setelah itu, Nicola pun lalu bertanya kepada Toya. Nicola bilang kepada Toya, apakah kerajaan Brunhild memiliki beberapa kuda? Toya yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Nicola, apakah kuda itu sangat dibutuhkan di sebuah kerajaan? Lalu Nicola pun memberitahu Toya bahwa dengan adanya tunggangan, maka hal itu akan sangat berguna di dalam pertempuran. Dan hal itu juga akan memudahkan mereka untuk melakukan patroli wilayah yang ada di sepanjang wilayah kerajaan Brunhild. Karena kerajaan Brunhild memiliki wilayah yang cukup luas. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Toya juga beranggapan bahwa nantinya di wilayah kerajaan Brunhild akan datang banyak bandit dan juga para penjahat, dan patroli sangatlah dibutuhkan. Lalu Toya pun akhirnya memiliki sebuah ide. Dan Toya pun lalu berpikir, daripada dia membeli kuda, lebih baik dia memanggil hewan panggilannya. Dan hewan panggilan yang dia panggil pasti memiliki kekuatan yang lebih bagus daripada kuda. Lalu setelah itu, Toya pun dengan cepat langsung menggunakan sihir pemanggilan miliknya untuk memanggil hewan panggilannya. Dan yang dipanggil oleh Toya adalah hewan panggilan tingkat tinggi, yaitu Griffin. Nicola, Noren, dan juga Lain yang melihat kejadian itu, mereka pun menjadi sangat kagum. Karena menurut mereka, hewan yang dipanggil oleh Toya adalah hewan panggilan yang sangat kuat. Dan Griffin yang dipanggil oleh Toya bernama John. Lalu Toya pun langsung bilang kepada John bahwa mulai saat ini John akan menjadi rekan dari Nicola. Dan John pun langsung setuju dengan hal itu. Dan awalnya Nicola sangat takut kepada John. Tetapi saat mereka mulai dekat, Nicola pun akhirnya mulai terbiasa dan dia pun bisa akrab dengan John. Lalu setelah itu, Nicola juga mulai menunggangi John dengan sangat gembira. Bahkan saat John mulai terbang, hal itu membuat Nicola sangat senang. Karena menurut Nicola, tunggangannya ini adalah tunggangan yang sangat hebat, bahkan dia bisa terbang. Dan tentu saja tunggangannya ini lebih bagus dari seekor kuda. Di sisi lainnya, Noren dan juga Lain yang melihat Nicola mendapatkan tunggangan, mereka pun menjadi sangat iri. Dan mereka pun langsung meminta kepada Toya untuk memberikan mereka juga sebuah tunggangan. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya setuju.
Tetapi di sini Toya akhirnya memutuskan untuk memanggil hewan panggilan yang lain selain Griffin. Karena mereka berdua ini adalah seorang wanita. Jadi hewan panggilan yang cocok adalah hewan panggilan yang sedikit imut daripada Griffin. Setelah itu, Toya pun langsung memanggil dua hewan panggilannya. Dan hewan panggilannya ini adalah Pegasus. Lain dan juga Noren yang melihat itu, mereka pun menjadi sangat senang. Karena tunggangan mereka itu terlihat sangat cantik. Bahkan mereka berdua terlihat sangat antusias ingin segera mencoba menaikinya. Lalu setelah itu, Toya pun memberitahu mereka berdua bahwa nama kedua Pegasus itu adalah Anne dan juga Diana. Lalu Toya memerintahkan Anne untuk berpasangan dengan Noren. Sedangkan Diana diperintahkan oleh Toya untuk berpasangan dengan lain. Dan setelah itu, mereka berdua pun langsung mencoba untuk menaikinya. Dan mereka pun langsung terbang dengan sangat gembira. Sedangkan Toya yang melihat itu, dia pun langsung membuat beberapa pelana dan juga kendali agar mereka mudah menaiki tunggangan mereka. Dan setelah semuanya selesai, Toya pun langsung memberikannya kepada mereka agar mereka dapat dengan mudah menunggangi tunggangan mereka. Setelah semua urusan selesai, Toya pun langsung memutuskan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Dan saat ini, Toya pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proyeknya, yaitu untuk membuat gerbang gate otomatis yang langsung akan menghubungkan kerajaan Brunhild ke tempat tujuan dengan sangat cepat. Tetapi di sini, Toya juga ingin memberikan sebuah sistem verifikasi untuk dapat menggunakan gate ini. Dan hanya orang-orang yang telah disetujui Toya lah yang bisa menggunakannya. Dan sistemnya ini sama dengan sistem sidik jari. Jadi orang yang tidak terdaftar, dia tidak akan bisa menggunakan gate ini. Dan untuk saat ini, Toya hanya membuat gate otomatis yang langsung menuju ke rumahnya yang ada di kerajaan Belfast. Lalu setelah semua selesai, Toya pun langsung menyuruh Rene untuk mencobanya. Dan ternyata gate ini berfungsi dengan sangat baik. Dan Rene pun langsung berpindah ke rumah Toya yang ada di kerajaan Belfast dengan sangat cepat. Tetapi tiba-tiba, Rene pun langsung berlari dan menuju ke arah Toya. Dan Rene bilang kepada Toya bahwa ada sebuah surat yang ditunjukkan kepada Toya. Dan saat Toya membaca surat itu, ternyata surat itu adalah surat undangan yang meminta Toya untuk datang ke kastil kerajaan Belfast. Dan Toya yang mengetahui hal itu, dia pun akhirnya sadar bahwa dia pasti akan direpotkan lagi. Dan setelah Toya sampai di kastil kerajaan Belfast, ternyata di sana Toya sudah ditunggu oleh dua orang. Dan salah satunya adalah raja dari Belfast, yaitu Raja Tristan. Lalu setelah itu, Raja Belfast pun langsung mengenalkan orang yang ada di sebelah dirinya kepada Toya. Raja Belfast bilang kepada Toya bahwa orang yang ada di sebelahnya adalah raja dari kerajaan Rifrise Imperium, yaitu Raja Rick Rifrise. Lalu setelah itu, Raja Rick pun bilang kepada Toya bahwa dia tidak menyangka jika Toya bisa menggagalkan kudeta yang sedang terjadi di Kekaisaran Regulus. Lalu Raja Rick dengan tegas bilang kepada Toya bahwa dia telah menganggap Toya sebagai ancaman bagi negaranya. Karena Toya adalah orang yang memiliki pasukan monster yang sangat kuat. Bahkan Toya juga sudah bertunangan dengan putri kerajaan Belfast dan juga putri Kekaisaran Regulus. Dan hal itu adalah sebuah ancaman nyata untuk semua negara yang ada di sekitarnya. Dan Raja Rick juga bilang kepada Toya bahwa dia sangat yakin jika sebenarnya semua kerajaan yang lain telah menganggap Toya sebagai ancaman, dan mereka semua sangat waspada kepada kekuatan Toya. Setelah itu,
Raja Rick pun bilang kepada Toya bahwa dia sebagai raja dari kerajaan Rifrise Imperium, dia pun telah memutuskan untuk membuat hubungan diplomasi dengan negara Brunhild. Dan dia juga tidak keberatan untuk memberikan putrinya kepada Toya untuk dia nikahi. Tetapi Toya yang mendengar itu, dia pun langsung menolak hal itu. Lalu Raja Rick langsung memberitahu Toya, jika Toya menolak hal itu bukanlah masalah. Karena sebenarnya putrinya sudah dijodohkan kepada seorang pangeran dari negara lain. Dan jika saja putrinya belum dijodohkan, pasti putrinya akan dijodohkan kepada Toya. Lalu Raja Rick bilang kepada Toya bahwa dia dan juga Raja Belfast sebenarnya sudah tahu jika kastil kerajaan Brunhild sudah selesai dibangun. Jadi dia meminta Toya untuk mengadakan suatu pesta makan malam dan mengundang para pemimpin negara yang lain. Lalu Raja Rick meminta Toya untuk mengundang pemimpin negara dari 4 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Belfast, Kerajaan Mismide, Kerajaan Rifrise Imperium, dan juga Kekaisaran Regulus. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya setuju untuk mengadakan sebuah pesta makan malam dan akan mengundang para pemimpin negara besar. Dan Toya juga bilang kepada mereka bahwa mereka boleh mengajak seluruh keluarganya. Setelah itu, Toya pun langsung pulang ke kerajaannya dan mulai menyiapkan semua persiapan untuk pesta makan malam. Bahkan Toya juga telah menyiapkan beberapa fasilitas untuk para raja, seperti biliar, bowling, mahjong, pinball, tenis meja, dan juga kursi pijat. Dan setelah semua persiapan selesai, Toya pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat latihan untuk melihat latihan lain, Noren dan juga Nicola. Dan setelah Toya sampai di sana, dia pun melihat bahwa mereka bertiga sedang dilatih oleh Yae, Baba, dan juga Yamagata. Dan mereka berdua ini adalah mantan prajurit dari Takeda yang ada di negara Isen. Dan Toya juga telah meminta mereka secara pribadi untuk melatih lain, Noren dan juga Nicola. Lalu setelah itu, Yamagata bilang kepada Toya bahwa mereka bertiga ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi seorang prajurit. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Toya bertanya kepada Yamagata bagaimana keadaan klan Takeda saat ini, karena Takeda sudah mati. Lalu Yamagata memberitahu kepada Toya bahwa klan Takeda saat ini telah digantikan oleh anak Takeda. Tetapi saat Takeda berganti pemimpin, klan Takeda semakin memburuk. Bahkan tuannya yang baru ini telah membuat sebuah perintah secara langsung tanpa memikirkan akibatnya. Dan ketika uang semakin menipis, pemimpin ini malah menaikkan pajak, dan itu membuat masyarakat semakin susah. Toya yang mendengar itu, dia pun lalu menawarkan Yamagata untuk pindah ke negaranya. Tetapi Yamagata langsung menolak hal itu, dan dia bilang kepada Toya bahwa dia sebenarnya sangat senang dengan tawaran itu. Tetapi dia masih memiliki sebuah tugas untuk mendampingi Tuan Takeda. Tetapi Baba lalu bilang kepada Toya bahwa dia akan membahas tentang hal ini kepada orang-orang yang ada di Takeda. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya kembali ke kastilnya. Dan setelah Toya sampai di kastil, dia pun disambut oleh sebuah lukisan yang bisa hidup. Dan lukisan itu adalah sebuah lukisan yang sebelumnya ada di dalam kastil tua sebelumnya. Tetapi di sini, Toya telah memperbarui bingkainya, sehingga wanita yang ada di dalamnya juga ikut bertransformasi menjadi lebih muda. Dan Toya juga memberikan wanita itu sebuah nama, dan namanya adalah Ripel. Dan Ripel pun langsung menyapa Toya, dan dia pun lalu memberitahu Toya
bahwa semua orang saat ini sedang sangat sibuk menyiapkan persiapan untuk pesta makan malam. Dan setelah itu, semua persiapan pun akhirnya selesai. Dan semua tamu undangan pun akhirnya akan segera datang. Lalu setelah itu, Toya pun langsung membuat gate yang langsung terhubung ke negara-negara yang telah diundang. Dan para pemimpin negara pun akhirnya mulai memasuki kastil kerajaan Brunhild. Tamu dari kerajaan Belfast yang datang adalah Raja Belfast, yaitu Raja Tristwin, Ratu Belfast, yaitu Ratu Yuel, Adipati Ortlinde dan juga istrinya Ellen, dan juga tidak ketinggalan Sue, karena dia juga ingin ikut bersama dengan mereka. Tamu dari Kekaisaran Regulus yang datang adalah Kaisar Regulus, yaitu Kaisar Zephyrus, putra mahkotanya yaitu Lux dan juga putri Sarah. Tamu dari Kerajaan Rivrise Imperium yang hadir adalah Raja Rivrise, yaitu Raja Rick, Ratu Rivrise Imperium, yaitu Ratu Zelda, Putri Riel, dan juga putra mahkotanya, yaitu Redis. Tamu dari Kerajaan Mismide yang datang adalah Raja Mismide, dan juga ratunya, yaitu Ratu Tilly. Bahkan mereka juga membawa para pangeran. Pangeran pertama Mismide, yaitu Remza, pangeran kedua Mismide, yaitu Alba, dan juga seorang putri yaitu Thea. Dan setiap kerajaan membawa para penjaga terkuat milik mereka. Dari Belfast ada Neil dan juga Leon. Dari Regulus ada Komandan Gaspar. Dan dari kerajaan Mismide ada Komandan Garm. Dan ada juga beberapa dari Rivrise Imperium, tetapi Toya tidak mengenal mereka. Dan setelah itu Toya pun langsung menyambut mereka semua. Lalu Toya bilang kepada mereka semua bahwa mereka boleh memulai untuk menikmati pestanya. Bahkan Toya juga memberitahu mereka jika dia sudah mempersiapkan kursi pijat dan juga berbagai fasilitas permainan. Dan akhirnya semua tamu pun terlihat sangat penasaran, dan juga mereka sangat antusias untuk segera mencoba semua fasilitas yang telah disediakan. Raja Mismide langsung mencoba permainan bowling bersama dengan kedua putranya. Raja Belfast sedang sangat serius bermain poker dengan Adipati Ortlinde. Raja Rivrise Imperium dan juga putranya, mereka sedang sangat sibuk bermain mahjong. Dan untungnya di sini Toya telah menyuruh Lapis dan juga yang lainnya untuk menjadi pemandu, dan mereka akan menjelaskan cara mainnya kepada para tamu. Sedangkan untuk para putri dari kerajaan, mereka saat ini sedang sibuk bermain poker, dan mereka terlihat sangat menikmatinya. Dan untuk para ratu, mereka saat ini sedang terlihat sangat terobsesi dengan hidangan makanan yang telah disediakan. Sedangkan untuk para komandan, mereka sedang sibuk untuk mengobrol. Bahkan mereka tidak menyangka jika para raja bisa sangat akur dan berkumpul di satu tempat yang sama. Dan setelah mereka semuanya puas bermain, mereka pun akhirnya berkumpul untuk memulai makan malam, dan pesta pun terus berlangsung dengan sangat meriah. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengadakan sebuah permainan bingo. Dan Toya juga sudah menyiapkan banyak hadiah untuk orang-orang yang berhasil mendapatkan bingo. Dan semua orang terlihat sangat antusias dan segera ingin mencobanya, karena hadiah yang disediakan sangat mewah, dan juga barang-barang itu sangat langka. Bahkan di dunia ini, barang-barang itu hampir tidak bisa ditemui. Dan tidak lama, akhirnya orang pertama yang mendapatkan bingo adalah Komandan Gaspar. Dan Gaspar pun langsung memilih sebuah hadiah, dan hadiah itu adalah sebuah tombak berwarna merah. Lalu Toya langsung memberitahu Gaspar bahwa tombak itu bernama tombak Blaster Lance, dan tombak itu bisa menembakkan sebuah meriam sihir yang sangat kuat. Gaspar yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang.
Dan setelah itu, permainan pun terus berlangsung dengan sangat meriah. Dan semua orang pun akhirnya berhasil mendapatkan banyak hadiah. Dan mereka semua terlihat sangat puas. Setelah itu, Toya pun langsung mengajak semua orang untuk pergi ke taman, karena ada sesuatu hal yang ingin dia tunjukkan kepada mereka. Dan ternyata hal itu adalah kembang api. Dan semua orang yang melihat kembang api, mereka pun menjadi sangat senang. Dan mereka pun akhirnya menikmati semua kembang api itu. Bahkan mereka terlihat sangat kagum dengan apa yang sedang mereka lihat. Dan dengan ini, pesta pun akhirnya selesai. Dan sebelum mereka pulang ke negaranya masing-masing, Toya pun lalu memberikan para pemimpin sebuah hadiah. Dan Toya bilang kepada mereka bahwa mereka bisa membawa salah satu dari semua permainan yang ada. Tetapi setiap pemimpin negara hanya boleh memiliki satu. Dan semua negara pun sepakat bahwa mereka memilih untuk membawa kursi pijat, karena pekerjaan mereka sebagai pemimpin negara sangatlah melelahkan. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Dan gua nggak bosen-bosen ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, dan share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.